Sobat Damai, saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Berikut informasi pertama. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melantik 118 calon pegawai negeri sipil tahun 2019 di lingkungan BNPT. Meskipun pelantikan sempat tertunda karena pandemi, namun tidak menyurutkan tekad dan semangat para CPNS BNPT untuk mengabdi kepada negara. Kepala BNPT berharap kehadiran para pegawai negeri sipil yang baru saja dilantik ini dapat semakin memperkuat formasi tiap unit yang ada di lingkungan BNPT. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melantik 118 calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2019 di lingkungan BNPT pada 7 Maret 2022. Berlangsung di lapangan Biwara BNPT Sentul, Jawa Barat. Acara pengambilan sumpah pengangkatan CPNS menjadi pegawai negeri sipil ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang selanjutnya diikuti oleh segenap CPNS BNPT. Akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Acara juga dihadiri oleh pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama, dan perwakilan pejabat administrator serta pejabat pengawas BNPT. Meskipun pelantikan sempat tertunda karena pandemi, namun tidak menyurutkan tekad dan semangat para CPNS BNPT mengabdi kepada negara, khususnya dalam memberantas dan menanggulangi terorisme berbasiskan pendekatan lunak. Komjen Pol Boy Rafli Amar titipkan 3 poin pesan kepada para CPNS agar menjadi unsur aparatur negara yang handal dan bermoral dalam menjalankan tugasnya. Saya berpesan, 1, bersyukur dan ikhlas dalam melaksanakan tugas dengan mewujudkan kinerja yang bagus dan mengembangkan kompetensi diri. Yang kedua, patuhi dan laksanakan ketentuan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan peraturan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas agar terwujud pegawai negeri sipil yang handal, profesional dan bermoral. 3, sebagai unsur aparatur negara, saudara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun para pegawai negeri sipil BNPT yang baru saja dilantik merupakan angkatan kelima yang terdiri dari 1 CPNS golongan 3B dan 106 CPNS golongan 3A berpangkat penata muda, juga 11 CPNS golongan 2C dengan pangkat pengatur. Komunikasi Pak ini. Mana? UIN Pak, UIN. Berarti belajar agama siapa? Komunikasi Islam. Iya. Komunikasi penyiaran Islam Pak ini. Diharapkan kehadirannya dapat semakin memperkuat formasi tiap unit yang ada di lingkungan BNPT guna memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Selanjutnya, BNPT kembali meresmikan pembangunan rumah susun di Pondok Pesantren Utsman bin Affan, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. BNPT yang berkolaborasi dengan kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah ini berharap agar pendidikan keagamaan seperti Ponpes Utsman bin Affan dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan Indonesia yang damai, maju dan harmonis. Seperti apa kegiatannya? Berikut informasinya.
Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Majen TNI Nisan Setiadi, didampingi Direktur Deradikalisasi, Profesor Irfan Idris dan jajaran BNPT, hadiri peresmian pembangunan rumah susun di Pondok Pesantren Utsman bin Affan, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beserta pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Majen TNI Nisan Setiadi mewakili BNPT, Aswin Grandiarti Sukahar mewakili Kementerian PUPR, Wakil Bupati Dompu, Hasyahrul Parsan, dan Hasyam Syudin, Ketua Yayasan Ponpes lakukan penandatanganan prasasti sebagai simbol telah diresmikannya sarana pendukung Ponpes yang ada di Kabupaten Dompu ini. Dalam sambutannya, Majen TNI Nisan Setiadi disampaikan, kolaborasi antar kementerian lembaga dengan pemerintah daerah merupakan sebuah semangat pentahelix yang dilakukan tim sinergisitas agar pendidikan keagamaan seperti Ponpes Utsman bin Affan dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan Indonesia damai, maju, dan harmonis. Menyusun, merumuskan kebijakan, kemudian mengkoordinasikan dan mengimplementasikan bagaimana upaya pencegahan penanggulangan paham ekstremisme yang mengarah pada tindakan terorisme. Itu ada juga Perpres dari Presiden nomor 7 tahun 2021 yang berisi yaitu Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme atau aksi kekerasan yang mengarah pada terorisme. Nah, kita itu mengkoordinasikan 46 lembaga kementerian, diantaranya PUPR. Nah, kita bersama dengan PUPR, kemudian PUPR punya program kerja, kita identifikasi, kemudian memetakan. Kita fokus di 5 provinsi, jadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Tengah. Kebetulan Jawa Timur sudah diresmikan tanggal 14 Februari kemarin. Hari ini alhamdulillah meresmikan rumah susun untuk santriwan di Pondok Pesantren Utsman bin Affan. Nah itu nanti besok pagi ada di Poso, meresmikan juga sama rumah ini Pondok Pesantren Poso itu Al-Falah. Wali Songo, bukan Al-Falah, Wali Songo ya. Itu bagian dari kita karena di Ranpe itu diamanatkan bahwa BNPT sebagai leading sektor mengoperasikan sebuah kementerian lembaga dalam rangka tadi kita melaksanakan yaitu kesehatan nasional, kemudian kontra radikalisme dan deradikalisasi. Kita berharap dengan ada ini nanti hadir BNPT, ya BNPT hadir, Indonesia harmoni. Intinya itu Pak. Jadi kita mengupayakan supaya masyarakat di sekitar khususnya di Dompu ini ya bisa belajar atau mungkin bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kaitannya dengan agama tadi. Mudah-mudahan dari sini muncul nanti habis-habis dan santri-santri yang cinta NKRI, ya kan, cinta Pancasila, Undang-Undang 45 dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Diharapkan nantinya rumah susun ini dapat menunjang proses pembelajaran dalam membangun kesejahteraan para santri agar menjadi penerus yang beriman, bertakwa, dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Direktur Rumah Susun PUPR dan pemerintah Kabupaten Dompu juga berharap semoga rusun pesantren ini dapat bermanfaat dan dapat terus bersinergi dengan BNPT dalam mendukung program pencegahan pidana terorisme. Selanjutnya, BNPT secara aktif telah bekerja sama dengan negara mitra dalam berbagai forum internasional, kali ini bersama negara Costa Rica. Memiliki fokus dan perhatian yang sama dalam menangani pencegahan terorisme, termasuk menangani keterlibatan dan pemberdayaan perempuan di dalamnya. Diharapkan kerjasama ini dapat semakin memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di level global maupun regional. Lalu seperti apa strategi dan regulasi yang akan diterapkan? Berikut informasinya. Deputi Bidang Kerjasama Internasional Andika Krisna Yudanto beserta jajaran menerima audiensi Head of Mission Kedutaan Besar Costa Rica untuk Indonesia, Esteban Quiroz Salazar pada 7 Maret 2022. Membuka diskusi, Andika sampaikan bahwa dirinya percaya terorisme tak dapat diberantas seorang diri, namun dibutuhkan kerjasama internasional.
Terlebih, Indonesia dan Costa Rica memiliki fokus dan perhatian yang sama mengenai pencegahan terorisme termasuk mengenai keterlibatan perempuan di dalamnya. Untuk itu, dalam pertemuan pertama antara BNPT dan Kedutaan Besar Costa Rica ini, dirinya paparkan strategi dan regulasi nasional terkait terorisme mulai dari PP nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan bagi penegak hukum. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Terorisme hingga pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT yang dimana salah satu temanya mengangkat pemberdayaan perempuan. Actually, we think that the women has the abilities to get together the population, the civil society in general, and can give support to the policies in order to help to prevent the radicalization in general terms. This is why Costa Rica is fighting in international forum to empower the women to participate in all these important matters to prevent the radicalization, as I mentioned. Kalau ada perjanjian ini akan pertama kali kita bekerja sama secara formal ya dengan negara di Amerika Selatan. Selain itu juga ada permintaan kalau bisa ada dialog antara Indonesia dengan Costa Rica terkait dengan upaya penanggulangan terorisme, baik yang dilakukan oleh Costa Rica dan juga oleh Indonesia. BNPT secara aktif telah bekerja sama dengan negara mitra dalam berbagai forum internasional. Diharapkan kerjasama ini dapat semakin memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di level global maupun regional. Informasi selanjutnya, fenomena terorisme di Indonesia yang masih menggunakan agama sebagai alat politik, bahkan alat bagi pelaku teror dalam melancarkan aksinya ini menjadi salah satu topik pembahasan dalam silaturahmi yang dilaksanakan oleh BNPT dan Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan. Lalu bagaimana BNPT dan juga Lembaga Persahabatan Ormas Islam ini dalam menindaklanjuti fenomena tersebut? Berikut informasinya. Sinergi bersama tokoh dan organisasi keagamaan kembali dijalin pada 7 Maret 2022, di mana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersilaturahmi bersama pimpinan organisasi keagamaan yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dan Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK). Berlokasi di Gedung Balai Dikap BNPT Sentul, Jawa Barat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid dan jajaran saling berbagi perspektif bersama para hadirin terkait fenomena terorisme di Indonesia, salah satunya bagaimana agama dijadikan alat politik hingga alat bagi pelaku teror dalam melancarkan aksinya. Untuk itu diperlukan peran tokoh dan organisasi keagamaan sebagai mitra BNPT dalam menyebarkan kontra narasi dan kontra propaganda di tengah masyarakat. Profesor Kiai Haji Said Akil Siroj selaku Ketua Umum LPOI mendukung program dan kegiatan BNPT dalam merawat persatuan dan kesatuan yang dimana dalam implementasinya harus didukung oleh seluruh elemen bangsa termasuk tokoh agama dengan memberikan pemahaman agama yang moderat kepada umat. Berikutnya, BNPT bersama PT Pelni melakukan pertemuan yang membahas kerjasama terkait pencegahan terorisme di lingkungan PT Pelni. Hal tersebut disambut baik oleh Kepala BNPT Boy Rafli Amar. Dirinya berharap kerjasama antara kedua belah pihak ini dapat segera berlanjut. Lalu apa saja poin-poin yang menjadi ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Guna merangkul stakeholder dalam upaya penanggulangan radikalisme intoleran, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga lakukan pertemuan dengan jajaran Direksi PT Pelni Pelayaran Nasional Indonesia pada Selasa 8 Maret 2022. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor BNPT Jakarta Pusat ini, Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani hadir didampingi Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Rainov dan Direktur Usaha Angkutan Penumpang Yahya Kuncoro. Pertemuan digelar guna membahas rencana kerjasama
yang akan dilakukan kedua belah pihak terkait pencegahan terorisme di lingkungan PT Pelni. Dalam paparannya, Dirut PT Pelni sampaikan poin-poin yang akan menjadi ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak, antara lain pengamanan kantor pusat dan cabang PT Pelni, pengamanan pelabuhan, serta kerjasama di bidang sumber daya manusia. Hal ini disambut baik oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Dirinya berharap kerjasama antara kedua belah pihak segera berlanjut. Nantinya kedua belah pihak akan membahas kerjasama secara lebih detail yang akan tertuang dalam perjanjian kerjasama. Selanjutnya, untuk memperkuat kerjasama bilateral, BNPT melakukan kerjasama dengan Irak dalam menanggulangi terorisme. Dalam kerjasama ini diharapkan Indonesia dan Irak dapat saling bertukar informasi dan pengalaman dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Berikut informasi selengkapnya. Perkuat kerjasama bilateral, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Direktur Bilateral BNPT, Brigjen Pol Chris Erlangga hadiri pertemuan dengan Sharjah Jervey, Republik Irak untuk Indonesia Mr. Muthanna Kamil Saleh pada 8 Maret 2022. Pertemuan yang berlangsung di Kemang, Jakarta Selatan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan draft MOU kepada BNPT pada tahun 2021 lalu. Mewakili pertemuan, Mr. Saleh nyatakan bahwa Irak dan Indonesia memiliki musuh besar yang sama, yakni terorisme. Sebab Indonesia dan Irak memiliki jumlah pasukan foreign terrorist fighter yang besar. Ia berharap Indonesia dan Irak dapat saling bertukar informasi dan pengalaman dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Apresiasi pun juga turut diberikan untuk Indonesia dalam hal penanganan terorisme. Kepala BNPT sambut baik rencana tersebut karena sejalan dengan kepentingan negara dalam upaya pemulangan pasukan FTF Indonesia, khususnya bagi yang masih di bawah umur. Usai paparannya, Mr. Saleh sampaikan kesiapannya dari berbagai aspek dalam menanti penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Indonesia. Dirinya berharap dapat segera menerima kunjungan Kepala BNPT di Irak guna menandatangani perjanjian kerjasama untuk memaksimalkan potensi dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme di tingkat global. BNPT bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah resmikan Pondok Pesantren Wali Songo yang merupakan realisasi program pembangunan fisik tim Sinergisitas tahun 2021. Diharapkan para santri mendapatkan bekal wawasan keagamaan dan wawasan kebangsaan dengan adanya kehadiran negara di lingkungan pondok pesantren. Berikut informasi selengkapnya. Selasa 8 Maret 2022 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta pemerintah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah resmikan Rusun Pondok Pesantren Wali Songo yang merupakan realisasi program pembangunan fisik tim Sinergisitas tahun 2021. Mewakili BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo selaku Sekretaris dan Ketua Tim Pelaksana Sinergisitas BNPT tanda tangani prasasti dan potong pita sebagai tanda peresmian rusun. Turut hadir dalam acara Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda Sulawesi Tengah, dan Kepala Balai Perumahan Lama PUPR. Majen TNI Dedi Sambowo sampaikan program Sinergisitas merupakan perwujudan dari strategi Pentahelix atau multi pihak di mana pemerintah dan masyarakat terlibat aktif di dalamnya. Dengan adanya peresmian rusun pondok pesantren ini juga merupakan salah satu langkah dalam pencegahan paham intoleran dan radikalisme terorisme. Diharapkan para santri dapat mendapatkan bekal wawasan keagamaan dan juga kebangsaan dengan adanya kehadiran negara di lingkungan pondok pesantren. Kementerian PUPR juga akan meningkatkan kolaborasi dengan BNPT dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Konsep strategi Pentahelix yang mengajak berbagai pihak. Jadi untuk mengajak kementerian dalam rangka mencegah adanya paham-paham intoleran, radikalisme dan
terorisme. Namun pesantren ini adalah tempat di mana para santri-santri kita ini belajar menggali ilmu supaya apa? Supaya wawasan keagamaan, wawasan kebangsaan anak-anak ini semakin tergugah dan semangat dengan adanya negara hadir, ya. Negara hadir di lingkungan pondok pesantren untuk anak-anak kita. Selain resmikan rusun Ponpes Wali Songo, Ponpes Wali Songo juga terima sejumlah kitab suci Al-Quran dari Kementerian Agama yang juga merupakan salah satu mitra BNPT dalam tim sinergisitas. Selanjutnya, dalam upaya optimalkan implementasi RAN-PE, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan sosialisasi RAN-PE dan konsolidasi IT Hub on CTVE untuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan pemerintah daerah di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Bali pada 9 dan 10 Maret 2022 ini juga mendapat dukungan dari Uni Eropa. Berikut informasi selengkapnya. Dalam upaya mengoptimalkan implementasi RAN-PE, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar kegiatan sosialisasi RAN-PE dan konsolidasi IT Hub on CTVE untuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dan pemerintah daerah di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Bali pada 9 dan 10 Maret 2022 ini juga mendapat dukungan dari Uni Eropa. IT Hub on CTVE atau Indonesian Knowledge Hub on Counter Terrorism and Violence Extremism merupakan sebuah platform online yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan RAN-PE dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk FKPT dan pemerintah daerah. Dalam sambutannya, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan, BNPT akan menggerakkan perluasan fungsi FKPT hingga ke tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, guna maksimalkan upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme. Hal ini turut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri selaku stakeholder. Upaya pencegahan terorisme di Indonesia memerlukan dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen. Hal ini turut dinyatakan oleh Margus Sausen selaku Chargé d'Affaires the Delegation of the Union European to Indonesia. Selain BNPT dan Kemendagri, acara sosialisasi IT Hub CTV ini turut dihadiri oleh perwakilan delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, FKPT dari 34 provinsi, serta perwakilan dari Kesbangpol. Berikutnya, dalam rangka memaksimalkan pencegahan intoleransi di Indonesia, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengajak seluruh unsur pemerintah daerah agar dapat menggerakkan penguatan nilai-nilai toleransi untuk ciptakan Indonesia harmoni. Untuk itu, di hari kedua kegiatan sosialisasi RAN-PE dan konsolidasi IT Hub on CTVE, Kepala BNPT berikan pengarahan kepada seluruh perwakilan Kesbangpol dan FKPT di 34 provinsi agar dapat menyebarkan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan. Berikut liputannya. Dalam rangka memaksimalkan pencegahan terorisme di seluruh wilayah, BNPT melakukan konsolidasi penguatan peran Badan Kesbangpol dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di seluruh Indonesia. Di hari kedua kegiatan sosialisasi RAN-PE dan konsolidasi IT Hub on CTVE untuk FKPT dan pemerintah daerah pada 10 Maret 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memberikan pengarahan kepada seluruh perwakilan Kesbangpol dan FKPT di 34 provinsi agar dapat menyebarkan nilai-nilai toleransi dan kebangsaan di setiap sudut wilayah untuk mengeliminasi potensi intoleransi radikalisme terorisme. Bertoleransi adalah bagian daripada jati diri bangsa Indonesia. Mengapa itu harus kita bicarakan sebagai aparatur negara? Khususnya tentu teman-teman yang ada di pemerintahan daerah. Kesbangpol lah katakan demikian. Tentu hal ini adalah menjadi tugas unsur-unsur pemerintah dalam memotori agar situasi di daerah itu bisa mengarah kepada terwujudnya kehidupan berbangsa bernegara yang penuh dengan toleransi. Nah, bekerja sama dengan Kesbangpol ini adalah salah satu strategi yang harus diyakini oleh kami dan juga tentu
ibu bapak yang berasal dari daerah sebagai upaya kita bersama dalam rangka mengeliminasi potensi intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang ada di setiap daerah masing-masing. Acara di hari kedua ini juga ditutup oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Deddy Sambowo. Diharapkan terbentuknya kerjasama dengan seluruh unsur pemerintah daerah ini dapat menggerakkan penguatan nilai-nilai toleransi di tengah kemajemukan bangsa agar terwujud Indonesia harmoni. Berita selanjutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar memberikan pembekalan materi kepada 57 personel TNI BKO. Diharapkan sinergi ini dapat memperkuat kegiatan operasional di lapangan guna memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Berikut informasinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar sambut 57 personel Tentara Nasional Indonesia yang akan melaksanakan BKO di lingkungan BNPT pada 11 Maret 2022. Para personel TNI yang tergabung berasal dari Kodam di 5 provinsi wilayah operasi kegiatan BNPT, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Mereka nantinya akan diperbantukan di unit dan satuan tugas BNPT, termasuk membantu pelaksanaan program kawasan terpadu Nusantara bersama tim sinergitas dan para fasilitator daerah. Tak hanya Kepala BNPT, Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Deddy Sambowo beserta jajaran pun turut berikan paparan mengenai gambaran umum BNPT serta tugas pokok dan fungsi masing-masing unit. Untuk membantu tugas-tugas monitoring dan penyelidikan. Nah, tugas-tugas kita memaksimalkan pencegahan. Oleh karena itu, rekan-rekan nanti akan melihat bagaimana bersama-sama dengan unit kerja yang ada, kita melakukan pendekatan. Nah, pendekatan kita hari ini namanya pendekatan yang bersifat pentahelix. Jadi kamu dipilih, yang ada di hadapan saya ini adalah orang-orang yang memang dipercaya oleh Panglima TNI untuk membantu BNPT dalam melaksanakan tugas pokoknya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPT. Sinergi yang terjalin merupakan wujud implementasi konsep pentahelix, di mana BNPT bekerjasama dengan multi pihak, salah satunya TNI yang termasuk dalam unsur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab melaksanakan upaya pencegahan terorisme. Di Indonesia sampai hari ini hanya ada 2 lembaga yang bisa menggerakkan semua kementerian lembaga dalam hal kondisi krisis. 1 BNPB, kedua BNPT. Jadi kita harus berbangga. Diharapkan kehadiran para personel TNI dapat memperkuat kegiatan operasional BNPT di lapangan dan memaksimalkan upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Ingat selalu untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M ya, serta terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.